Halo semuanya, kembali lagi di konten Arya Shit. Dan kali ini, kemarin-kemarin kita udah bahas rapper-rapper mulu. Kali ini gue akan membahas soal album Harum Manis yang berjudul Hentikan Pernikahan Ini. Dan selamat datang di podcast, selamat datang di konten Malas Ngedit Podcast. Yaitu podcast yang gak akan gue cut karena gue malas ngedit. Oke. Dan podcast ini nggak akan ada referensi. Paling nanti karena podcast kemarin gue pengen nyetel Spotify, jadi gue udah nyiapin scene buat kita nanti ngelihat Spotify-nya dan kita bedah liriknya. Oke. Jadi gue nggak akan ngasih referensi lain selain yang gue tunjukkan. Gue nggak akan edit. Jadi ya kalau kalian mau referensinya kalian cari tahu sendiri. Jangan males. Oke, kita mulai dari Harum Manis. Gua pertama kali mendengarkan Harum Manis tuh kapan ya? Kayak mungkin eh, akhir tahun kemarin karena pun album ini tuh sebenarnya baru keluar di tahun kemarin. Gue lupa tepatnya kapan. Nanti mungkin kita lihat ya di Spotify-nya. Cuma gue tuh bisa dibilang mungkin agak telat ya untuk mengetahui album ini. Karena waktu itu tuh sempet banyak ketika mungkin ini keluar tuh gue sempet ngeliat di beberapa status orang yang gue follow gitu mereka mendengarkan dan segala macam, cuma gue masih belum mau mendengarkannya gitu. Terus entah waktu itu kalau nggak salah ya ada salah satu orang yang ngepost, terus gue lihat Spotify-nya tapi belum gue mau dengerin. Gue kayak mungkin nge-save dulu gitu atau gua kayak simpen dulu gitu di dalam pikiran gue sih, gue simpennya kayak ini adalah album yang bakal gue dengerin nanti gitu, tapi masih belum gue dengerin gitu. Pada akhirnya waktu itu gue udah ada kesempatan, akhirnya gue mendengarkannya karena gue suka dari cover artnya tuh bagus banget. Menurut gue cover artnya gimana ya, bisa diartikan ke berbagai macam sih, cuma gue ngelihatnya kayak keren banget lagi. Cover artnya tuh kayak gimana ya, serem. Cover artnya tuh serem untuk album yang musiknya tuh nggak serem tapi liriknya yang serem. Gue waktu itu sempet ngasih ke temen gue yang dia udah menikah gitu. Terus gue bilang gini, kata gue, ini album kayaknya bakal jadi salah satu album yang gue anggap gitu, karena gue sering kayak ngekotakin album kayak kayak album yang covernya serem tapi lagunya enggak gitu loh. Nah, terus gue bilang ke temen gue kayak, ini kayaknya jadi album yang apa namanya, yang covernya serem tapi lagunya enggak deh. Terus temen gue langsung bilang, dari judulnya aja itu udah serem banget anjir. Karena kan dia ibaratnya baru ya mungkin 2 tahun menikah ya, 2 tahun. Mungkin sekarang tahun ketiga kali ya mereka menikah gitu. Jadi kayak kayak pas ngelihat judulnya tuh, kata dia, itu dari judulnya aja udah serem. Iya gimana ya, judulnya aja tuh adalah Hentikan Pernikahan Ini. Dan gue ketika denger albumnya pun, aduh gimana ya, kalian mungkin yang ngeklik ini mungkin sekitar ya 70 atau 80% mungkin udah tahu gitu, atau mungkin belum ya. Mungkin ya kena 60%-an dari kalian yang ngeklik ini tuh udah tahu albumnya. Jadi kayak ketika kalian mungkin ngeliat thumbnail, kalian ngeklik, kalian ya pengen tahu kayak mungkin pendapat gua soal album ini gitu. Ya kalian bisa dengar sendiri kan. Dan kalau kalian yang belum denger, coba kalian denger sendiri itu, wah gila banget lagunya tuh. Gue juga kurang tahu ini genrenya apa ya, mungkin ke jazz kali atau apa ya. Gue kurang ngulik genre-genre seperti ini, cuma genrenya tuh ya berasa dalam tanda kutip kayak agak jazzy gitu. Jazzy bukan rapper ya, tapi agak jazzy gitu, agak jazz mungkin ya. Tapi gue kurang ngulik tentang jazz juga. Mungkin kalian kalau yang lebih tahu boleh komen di bawah, karena gue nggak akan ngasih referensi karena gue males ngedit. Jadi ya albumnya gue denger, gue lihat liriknya, gue langsung bilang pernikahan serem juga ya. Gue langsung mikir gitu, kayak apalagi sebenarnya ketika gue denger albumnya itu tuh yang
Justru kayaknya nih, ini entah entah kalian yang denger album ini berpikiran sama kayak gua atau enggak, tapi kan judul albumnya nih Hentikan Pernikahan Ini. Yang seharusnya ngomong hentikan pernikahan ini tuh adalah yang denger. Karena gua ketika gua baca liriknya, gue tuh langsung kayak, "Hei, hentikan pernikahan ini, hentikan weh," gitu. Karena aduh gimana ya, kayak liriknya tuh berasa kayak si orang ini tuh kayak nggak bisa lepas dari si pernikahan yang kita kita lihat nih, emang ini pernikahan toksik parah gitu. Pernikahannya tuh toksik parah, tapi kayak si orang ini tuh terus begging gitu loh, kayak apa ya bahasanya ya, kayak terus ya udah deh nggak apa-apa gitu, gua akan lanjutkan ini, kayak gua akan hidup sama lu selamanya walaupun pernikahannya nih kacau gitu. Kalau lu misalkan bertanya sekacau apa, nanti kita akan lihat lirik-liriknya ya. Kayak makanya menurut gua yang harusnya bilang hentikan pernikahan ini tuh adalah si yang ngedenger gitu. Kayak, "Woi, hentikan pernikahan ini harus dihentikan pernikahan kayak gini." Gila banget. Mungkin itu pun yang dimaksud sama si Harum Manis ya. Kayak kenapa mereka bikin judulnya Hentikan Pernikahan ini ya, maksudnya pernikahan yang ada di materi ini itu harus dihentikan gitu. Kayak ini sudah tidak bisa dilanjutkan. Tapi gue juga bukan penasaran, gue juga bingung kayak, karena kan ini mungkin bisa dibilang kemauan mereka berdua kali, kayak kemauan ya antara si pasangan dan si pasangannya gitu, kayak keinginan mereka berdua untuk hidup seperti ini. Walaupun yang satu nih banyak banyak salah, yang satunya terus kayak selalu memaafkan segimanapun kesalahannya. Kalian nanti akan lihat sendiri, segimanapun kesalahannya si orang yang diproyeksikan tuh kayak selalu memaafkan si pasangannya gitu. Makanya ya mungkin Harum Manis pengen bilang kayak, hentikan pernikahan yang seperti ini gitu. Dan ya si pendengarnya tuh kayak gitu, kayak merasanya kayak gue pengen bilang hentikan pernikahan ini gitu. Itu bagus banget menurut gue, konsepnya keren. Dan ya dari lirik-liriknya sih gokil banget ya. Dan mungkin coba sekarang kita mulai masuk ke si Spotify-nya ya. Oh iya, kan judul ini tuh kan album debutnya ya. Ini album debut si Harum Manis gitu. Entah gue setelah denger album ini, ketika setiap gue ngelihat kayak ada orang yang jualan, ini ada suara bocil masuk gak sih ya? Ketika setiap ada orang jualan mangga Harum Manis, gue tuh langsung kepikiran si album ini gitu. Jadi kayak, karena liriknya tuh disturbing menurut gue. Liriknya tuh sangat-sangat disturbing, kayak mengganggu perasaan gitu. Dengan lagunya yang slow jazz, tapi kayak liriknya nih sekotor itu, sejahat itu tuh kayak jadi disturbing gitu loh. Kayak lu berasa nonton film pembunuhan, tapi lagunya jazz. Kan sangat-sangat udah sangat-sangat banyak lah ya film-film seperti itu ya. Tapi ini versi lagunya gue tuh kayak merasa kayak gitu. Lagunya nih kerasa hampa, terus kosong, kayak senyap gitu loh. Lagu-lagunya nih kayak membawa memori yang gak seharusnya ada gitu loh. Entah, gue merasanya kayak gitu ya. Gue merasanya kayak gitu. Entah, makanya kalian kalau yang belum denger, coba kalian denger sendiri ya. Gue juga penasaran. Mari kita bahas di kolom komentar. Gue penasaran banget kayak, menurut kalian seperti apa album ini. Coba kita lihat lirik-liriknya ya. Kita pindah ke Spotify. Sekarang gue udah bisa pindah ke Spotify gini guys. Gila, keren gak lo nih? Kayak ini Spotify. Gokil. Apa sih, gak jelas banget anjir. Coba ya gitu. Kita lihat ya. Dari ini rilis kan 2024. Dia rilis di Januari 12 Januari. Berarti ya album ini udah setahun di Januari kemarin. Ya, selamat ulang tahun kalau misalkan Harum Manis nonton. Tapi ngapain juga Harum Manis nonton ini ya? Kayak
Pokoknya selamat ulang tahun untuk album ini. Gue suka banget, lu lihat nih kayak semuanya centang. Gue suka banget semua lagunya. Lagunya tuh kayak walaupun cuma 7 lagu, tapi album ini tuh sangat-sangat pack of a punch gitu. Jadi kayak walaupun 7 menit. Walaupun cuma 7 lagu dan lagunya pun gak ada yang panjang-panjang banget. Gak ada yang panjang-panjang banget sampai lebih dari 10 menit. Tapi ya ini bener-bener singkat, padat, menyeramkan menurut gue. Lu lihat aja nih, gila. Si cover albumnya anjir serem banget. Kayak tapi keren menurut gue. Tapi lu denger lagunya kayak nggak cocok. Tapi kalau lu denger liriknya, ini cover art lo cocok banget kalau lu denger liriknya. Cuma kalau lu denger lagunya tuh kayak, nih coba kita denger lagunya bentar ya. Tuh slow ya kan, kayak agak jazz gitu loh, mendayu-dayu gitu anjir. Gila banget bro, anjir gila tuh. Mana tuh? Oh anjir tuh banget lagunya. Cuma kalau lu, lu liatin covernya anjir kayak nggak masuk. Tapi kalau lu lihat liriknya nih, ini untuk lagu pertama. Di lagu pertama tuh kalian harus dengar sendiri ya, karena gue juga nggak mau nge-share lagunya di sini. eh jadi liriknya tuh disebutkan kayak puisi gitu. Jadi kayak nggak kayak ada, bukan kayak yang nyanyi gitu, tapi kayak dia baca puisi gitu. Nah ini salah satu liriknya di lagu pertama ya, wajahmu gemilang pelan lembut menembus hutan hujan. Ini bener-bener puitis banget sih, ini puitis banget. Ku mencintaimu dalam gaun baja, ku mencintaimu dalam gaun baja pada perayaan-perayaan sepanjang tahun pertama. Sekarang kau pergi, diringi doa-doa, diringi doa-doa. Genang bertabu, timpani bertabu, kongas bertabu. Gue juga nggak tahu kongas itu apa. Coba cari tahu sendiri. Aku bertaruh, kau bara-bara api. Takkan kau sentuh, kini sudah tiba saatnya mencukur satu kepala. Sabit lebih utuh dari purnama, kala seorang menggerus bersama. Menggerus, ini nih yang harus menggerus. Namun lain seperti kau, tubuhku yang tersulut malah padam. Wajahmu gemilang pelan diringi doa-doa. Ini emang puitis banget. Kalian mungkin kayak kalau kalian mencintai puisi, mungkin kalian bisa mengartikan ini lebih jauh kali ya. Karena gue juga pun masih belum terlalu paham kayak apa yang dibicarakan oleh dia. Gue kayak ketika gue baca liriknya kayak ini kayaknya mereka jadi cerai atau enggak. Karena ada ini nih, sekarang kau pergi itu gue kira dia kayak bercerai mungkin akhirnya gitu. Tapi ini ditaruh di lagu pertama gitu, entah kayak terus juga ada mencukur satu kepala. Nah itu ya yang gue kira mereka tuh jadi berpisah gitu loh. Kala seorang menggerus bersama, namun lain seperti kau, tubuhku yang tersulut malah padam. Tuh kayak kayak yang tadinya udah mau ada tumbuh cinta lagi malah padam gitu, yang gue artikan ya. Ini yang gue artikan dari lirik ini. Tapi kalian juga bisa kayak mungkin mengartikannya sendiri, apalagi kalau orang yang bener-bener paham dengan apa isi maksudnya apa arti dari puisi ini. Tolong tulis di kolom komentar, gue juga pengen tahu, karena gue pengen tahu juga. Kita lanjut ke lagu yang kedua nih. Judulnya Hafalan Luar Kepala. Ke play. Judulnya Hafalan Luar Kepala. Kantung mataku keterjagaanku beradu. Keanggunanmu, keperkasaanmu berpadu dan sempurna peranmu. Dadamu, dentum jantungmu, kedewasaanmu, kata amanku yang terhalang, cengkeramanmu pada pita suaraku. Bayang, cengkeramanmu pada pita suaraku. Ini kan berarti kan keperkasaanmu benderang soroti tubuh lemahku. Aduh, gue dari baca kalimat ini aja ngebayanginnya tuh udah parah gitu.
keperkasaanmu benderang. Itu kayak bahasa halusnya dari kontol ngaceng tuh, ini keperkasaanmu benderang anjir. Enggak sih? Gue mikirnya kayak gitu ya, kayak keperkasaanmu benderang. Bocil berisik banget di luar. Keperkasaanmu benderang soroti tubuh lemahku. Ikatanmu yang kau simpul mustahil dengan jemari kidalmu. Ikatan. Ini udah diiket-iket nih. Udah main iket-iketan nih anjir. Tak belenggu pergelanganku, tidur panjangku, sarapan petangku, kantuk pagiku, kosong hariku. Jangan sampai kau tahu kutumpu berat tubuhku dan kepatuhanku bersandar di pundak kirimu gini. Gitu. Kendalimu akan kerahku, pangkal pembebasanku. Jadi kayak ya walaupun dia ya begituan pakai ikatan dengan diiket-iket gitu, tapi si pasangan ini tetap butuh seseorang untuk bersandar gitu. Ibaratnya kayak lelah gua tuh hilang gara-gara gua bersandar di elu gitu. Kendalimu akan kerahku dan segala macem gitu-gitu. Pangkal pembebasanku. Jadi kayak ya dia bisa satu-satunya bebas ya ketika dia sudah bersandar gitu. Ini yang gue artiin ya, kalian bisa artiin sendiri. Kalau gue salah pun ya maaf, namanya juga manusia, bukan nabi boy lagi, bukan. Gue nggak mau ngejokes itu. Kayak ya namanya juga ngartiin sebuah lirik kan kayak mungkin artinya bisa beda-beda bagi beberapa orang gitu. Oke, itu lagu kedua. Kita lanjut ke lagu ketiga. Ini adalah lagu yang bisa dibilang paling gue suka, tapi gue ada lagi yang paling gue suka dari album ini gitu. Gue punya 2 lagu pilihan yang sangat gue suka gitu. Yang pertama ya ini si Gelandang ini. Kenapa gue suka? Karena Gelandang ini tuh punya lirik yang sangat-sangat eksplisit dan yang kan karena kalau gue lihat dari 2 lirik tadi tuh kayak gue belum ada kayak shock efeknya gitu. Paling kayak kalau di lagu yang ini, di lagu yang kedua, gue paling shock efek waktu pas lirik ini disebutkan nih. Tiba-tiba loh, ada gitu kayak gitu, atau kayak mau keperkasaanmu dan segala macam. Cuma gue masih belum ngeh apa maksudnya waktu pas awal denger gitu. Cuma pas Gelandang gue langsung kayak anjir, ini lagu sangat-sangat gokil gitu. Jadi coba kita lihat ya liriknya. Kau dan nada tunggumu merenggut diriku, walau kantuk merayuku tetap terjaga. Ini kok kayak ini ya, kayak nyambung ya sama yang tadi ya. Kayak ada kantuknya juga, mungkin konsepnya nyambung. Gue juga masih belum paham, cuma coba kalian iniin sendiri ya. Kau dan nada tunggumu merenggut tidurku, walau kantuk merayuku tetap terjaga. Ibaratnya dia udah ngantuk tapi dia tetap bangun hingga pagi tiba. Ini bro, aduh lirik ini anjir. Nih lu baca nih lirik ini nih anjir. Kau dan 2 temanmu semalam bercinta, bertiga-tiga tanpa tubuhku. Yang paling parah lagi yang di bawahnya bro, libatkan aku. Duh anjir, gila banget anjir, liriknya parah. Ya kan, lu kalau ngelihat lirik ini covernya cocok banget anjir, karena ini tuh kayak menggambarkan sisi gelap pernikahan gitu loh. Bener-bener sisi gelap pernikahan gitu. Anjir, kau dan 2 temanmu semalam bercinta bertiga-tiga tanpa tubuhku, libatkan aku tuh anjir banget. Gila banget. Angkat teleponku, tak apa ku tunggu walau sedetik saja, ku ingin dengar suaramu. Kau menolak mengerti apa yang terjadi setahun ini. Kau memang anjing, ku jatuh cinta. Ya seperti itu kan, kayak kalau lu lihat kayak si orang ini nih udah kayak si orang yang diproyeksikan tuh kayak ngerasa kayak lu tuh emang anjing sih, kayak lu sampai bercinta bertiga-tiga gitu, tapi gue jatuh cinta gitu, kayak gue pengen juga libatkan aku apa. Entah bro, gila banget anjir, ini lirik ini parah gitu.
Oke, kita lanjut lah biar nggak kelamaan nih. Karena gue lihat video-video kemarin kelamaan banget kayaknya gue yang membahasnya ya. Kayak sampai 20 menit atau apapun itu. Cuma ya sorry ini karena gue pengen apa namanya menceritakan ini gitu. Ini sekarang kita ke ku kenakan cincinmu. Malam ini ku pingitan. Dalam pesta ku pertimbangkan, ku tanggalkan teman-teman, ku kenakan cincinmu. Tuang tumpah minuman penuh gelas dengan tuduhan. Ku kuatkan alasan ku tetap membenarkanmu. Ku kuatkan alasan ku tetap membenarkanmu. Lingkari aku menghindari sekongkol rayu kerlingan. Oh iya, ini juga bagus. Jadi di lagu ini itu tuh liriknya tuh jadi ada dua. Jadi si yang dalam kurungin ini adalah puisi. Jadi kayak ada orang berpuisi gitu di belakangnya, tapi si lirik ini tuh tetap jalan gitu. Lu harus denger sendiri, gue nggak mau ngasih spoiler biar lu rasakanlah sendiri gitu experience musiknya gitu. Gue di sini cuma ngasih lihat lirik-liriknya aja. Kalau untuk experience musiknya lu coba rasain sendiri sampai habis. Ini gila banget. Menghindari sekongkol rayu kerlingan, cendelier tempias di kutundukan kepala sepanjang malam. Ku akarkan jauh pandangan, ke dalam geometri ku terpaku. Apa peran yang ku banggakan selama ini tersalah tafsirkan. Longgar belenggumu mengepung jari manisku. Coba kita baca yang si ininya, yang si dalam kurungnya. Chandelier terempias di gaun baja hijau metalik dalam pesta raya pertama. Aduh. Tadi diikat, sekarang dicambuk. Tuh, coba. Ayun cambuk padam membalik. Ke seorang terserah tanggal. Terpatah belah di altar. Lumerkan setengah sabit, simpan janji liontin duri. Nah ini gue nggak tahu ini ngegabungnya tuh segini atau emang segini nih satu lirik ini tergabung gitu. Gue juga masih belum tahu. Kayak kutundukan malam sepanjang malam gaun baja hijau metalik, tapi kayak enggak sih. Kayaknya nggak nyambung sama lirik yang ininya deh. Kayaknya emang nyambungnya sama lirik yang ini nih. Chandelier tempias di gaun baja hijau metaliknya gitu kan. Sorry. Ya pokoknya itu ku kenakan cincinmu. Kalian coba cari tahu lagi, coba kalian selami lagi. Ini album bagus banget sumpah, makanya gua sarankan, kaget gua. Bila kendalimu, nah ini di seumur hidup kan ku habiskan. Bila kendalimu berada di sisi dan tujuan bercintamu. Kamarnya nih, ini juga agak-agak gimana gitu ngedengarnya. Kayak kamar yang kau sewa semalam, tersekat dinding muram yang ku sanding. Ini gue masih belum tahu ya, kayak sanding nih yang dimaksud apa ya. Kayak sanding tuh kayak apa ya? Kok ya, coba kalian yang sastra Indonesia maksud dari sanding ini apa ya? Kayak kalau gue mikirnya tuh sanding ya disandingkan tuh kayak di apa ya? Kayak dibarengin gitu. Kayak gitulah pokoknya yang ku sanding. Semua yang terjadi tak ada lagi yang harus kusesali. Semua berakhir di sini, mengupingmu. Walau ku tahu semua berat selama ini, namun ku berjanji seumur hidup kan ku habiskan. Yang gue tangkep di sini adalah si pasangannya. Balik lagi ya di lagu gelandang tadi. Kayak di lagu gelandang tadi gitu, kayak kamar yang kau sewa semalam. Berarti kan si pasangannya nih menyewa sebuah kamar gitu tanpa dia nih, karena kan kau sewa kamar. Tersekat dinding muram yang kusanding. Semua yang terjadi tak ada lagi yang harus kusesali. Semua berakhir di sini, mengupingmu. Jadi kayak yang gue bayangkan adalah ini si pasangannya di dalam kamar yang disewa. Si ini tahu nih, terus akhirnya dia kayak nguping gitu. Terus kayak mungkin mendengar UIA gitu kan. Terus ya, walau ku tahu semua berat selama ini, namun ku berjanji seumur hidup kan ku habiskan. Gila banget. Jadi kayak walau gue tahu nih kayaknya dia lagi begituan gitu, atau mereka lagi gini gitu,
Gue tahu ini berat buat gue gitu, tapi gue udah berjanji. Ya bukan udah ya, kalau udah tuh kayak ya udah kayak nyesel gitu, tapi kayak namun gue berjanji kayak, tapi gue janji seumur hidup bakal gue habiskan gitu. Gila banget, kayak gelap banget anjir, kayak jadi ngeri gak sih? Apalagi nih yang nyanyinya cowok ya, jadi kayak berasa dari POV-nya cowok gitu loh ke cewek gitu, makanya aneh banget. Lanjut ke Bangkit Usai Pesta, dan ini pun jadi apa namanya, jadi single sebelum album ini keluar adalah Bangkit Usai Pesta. Kalau kalau kita lihat di sini, mana tuh, nah di sini nih tuh Marbayar Manis. Ini singlenya tuh Bangkit Usai Pesta gitu. Dan ini ya lagu ke-6 ya, sebelum lagu terakhir. Dan ini pun salah satu lagu yang gue download karena emang enak sih lagunya gitu. Kita lihat, ku yang terbiasa diam semalam mengucap semua yang kurasakan, semua yang kurasakan. Kecintaanku terhadap lautan semalam terbongkar oleh relung matamu yang membaca ke dalam, menolongku walau mustahil kau dengar teriakanku. Oke, berarti ini bisa aja nyambung dari lagu yang sebelumnya. Kenapa gua kayak kaget ya? Karena gue belum pernah ngebedah liriknya seintens ini gitu. Jadi ya gue denger doang, gue nggak pernah bedah liriknya segininya gitu. Jadi kayak ini gue ngebedah lirik bareng lu semua. Kalau misalkan kita lihat di sini, berarti kan kayak kamar yang kau sewa semalam tersekat dinding muram, terus dia kan nguping ya kan. Di sini di lirik ini dia nguping. Terus di sini yang dia biasanya diem semalam tuh dia ucapin semuanya gitu dan segala macam, semua yang kurasakan, kecintaanku terhadap lautan semalam terbongkar oleh relung matamu. Jadi kayak udah kelihatan gitu loh, jadi kebongkar sama ya udah ketahuan lah, ke gap gitu yang membaca ke dalam, bukan ke gap sih, tapi relung mata yang membaca ke dalam tuh kayak ya mungkin dari gerak-gerik matanya tuh udah kelihatan gitu, kayak matanya mungkin mau nangis atau kayak kelihatan bohong gitu, pokoknya kelihatan gitu. Ke dalam, menolongku walau mustahil kau dengar teriakanku gitu. Entah ini tergabung atau enggak, cuma ya kayak tergabung tapi kayaknya entah gitu. Kayak yang membaca ke dalam, menolongku walau mustahil kau dengar teriakanku, kayak mungkin dari ketika apa namanya, si matanya tuh kayak kelihatan capek sampai dia lelah gitu, kayak walau mustahil tapi kayaknya lu dengar teriakan gue di dalam diri gue gitu. Pokoknya seperti itu ya. Kita lanjut ke lagu yang terakhir adalah Baju Pengantin, dan ini lagu gue suka banget. Lu kalau denger si musiknya keren banget, ini keren banget. Dan menjadi ending bagus banget, ending terbagus menurut gue, bagus banget. Kita lihat, Baju Pengantin telah kutanggalkan, dini hari rambut kau gerai. Ini berarti kayak mereka mungkin menikah, terus akhirnya ya di malam, mungkin ini kayak ngomongin malam pertama lagi kali ya, kayak baju pengantin telah kutanggalkan, dini hari ini rambut kau gerai, kasar kau kobarkan. Jadi kayak main kasar gitu. Di atas bakti ini bolehkah aku menyuarakan? Udah yang gini-gini lagi aja nih masalahnya tuh. Bolehkah aku menyuarakan nafsuku mengayun pecut? Yakinlah tubuh ini tak ingin kau berlemah lembut. Tak mau lemah lembut gitu. Keras. Haruskah kau meragu takut? Haruskah aku meragu takut akan habiskan seumur hidup? Bila cambukmu abadi, bila baktimu abadi, ku tak akan melangkah pergi. Ini sangat puitis dan sangat jorok at the same time. Kayak ibaratnya si pasangan ini tuh kayak, gue boleh nggak sih bilang ke lu kalau gue suka di gitu, kayak kalau misalkan oke gitu, ibaratnya gue nggak akan ragu gitu, gue nggak akan meragu takut gitu. Kalau misalkan lu abadi, gue juga nggak akan melangkah pergi gitu, gue nggak akan cabut. Gila banget bro, gila banget ya. Pokoknya itu lagu terakhir dari
album ini gila. Udah mau 30 menit. Oke lah. Pokoknya kalian coba cari tahu soal album ini. Menurut gua album ini keren banget, bagus banget, dan ya bener-bener Marriage is Scary itu kalau 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 dilihat dari konten TikTok kan biasanya Marriage is Scary kayak itu terlalu basic, bro. Ini bener-beneran scary shit, man. Gila banget. Menurut gua kayak ya gara-gara album ini ya pandangan gua cukup mulai agak-agak harus dibenahi gitu. Kayak pandangan gua tentang pernikahan tuh harus dibenahi lagi gara-gara ini. Ibaratnya gua kan menganggap pernikahan tuh sebagai kayak ya hidup bersama, senang bersama, susah bersama gitu loh. Tapi kalau dilihat dari album ini ya senangnya bersama, tapi ya dianya juga sama-sama orang lain. Jadi bersama-samanya tuh bareng sama selingkuhannya si pasangan gitu, anjir tai banget. Pokoknya aneh lah. Pokoknya kalian coba tulis kalau kalian udah denger, diskusi di bawah. Pokoknya album ini kalau mau di rating, album ini adalah BDSM per 10. Oke, segitu aja konten dari gua. Jangan lupa ya komen, subscribe lah kalau mau subscribe. Dan ini males ngedit podcast. Sampai jumpa di konten Arya Shit selanjutnya, dan sampai jumpa di konten males ngedit podcast selanjutnya. See you guys. Marriage is Scary.